selamat pagi. Kembali lagi bersama PT Sejahtera Mitra Solusi. Pada video kali ini, saya akan melakukan podcast dengan bintang tamu dari beberapa generasi, Gen X, Gen Milenial, dan juga Gen Z. Nah, banyak banget kadang problematika di kantor yang beda generasi ini bikin masalah yang mungkin nggak terlalu serius, tapi jadi hambatan dalam bekerja. Pada kali ini, kita akan cari tahu apa pandangan mereka tentang kerja, bagaimana cara komunikasinya, dan bisa tetap kompak walaupun beda generasi. Narasumber kita adalah Mbak Rifa sebagai salah satu perwakilan dari Gen X. Ada narasumber lain dari Gen Z, bisa lihat di samping saya ada Mbak Tina. Ini dari samping saya ada Mas Radit. Apa kabar Mas Radit? Halo. Dari salah satu perwakilan Gen Milenial. Gen, apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Di salah satu perwakilan generasi milenial. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifi. Dari perwakilan Gen X, yaitu Bu Indri. Hari ini gimana kabarnya Bu Indri? Sehat? Sehat, luar biasa. Oke. Mungkin Bu Indri bisa kasih tahu nih dulu nih ke teman-teman yang lagi nonton. Saat ini Bu Indri sudah bekerja berapa tahun dan mungkin sedang di posisi apa saat ini di usia yang sekarang? Kalau lama bekerja sih udah lama banget ya. Karena saya memulai bekerja itu tahun 1995. Kalau sekarang saya berkarya di PT Sejahtera Mitra Solusi. Kebetulan saya di sini dipercaya sebagai Chief of Support. Jadi kalau Chief of Support itu tugasnya apa sih? Kita mendukung semua kegiatan bisnis yang ada di perusahaan agar semuanya itu berjalan dengan lancar. Oke, luar biasa sekali posisinya Bu Indri saat ini ya. Oke Bu, mungkin kita nggak perlu lama-lama di pertanyaan pertama nih Bu. Sama seperti narasumber lainnya, saya tanyakan juga kepada Ibu. Kira-kira menurut Ibu, kerja tuh apa sih Bu artinya? Kalau buat saya pribadi, arti kerja itu kita tuh bersyukur. Kalau buat aku sendiri sih kerja itu buat uang ya. Kalau sekarang saya lebih ke ibadah ya. Cuma soal mencari uang aja. Kerja itu adalah pelayanan. Bekerja itu adalah belajar yang dibayar. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Anda tetap semangat bekerja setiap hari? Yang menjadi motivasi saya adalah tadi saya merantau, saya juga single, saya tidak mau istilahnya tuh merepotkan orang lain ya. Kakak saya kan juga punya keluarga masing-masing gitu. Jadi saya harus berjuang untuk itu dan saya punya hobi nih. Hobi saya itu ya dibilang nggak murah ya. Tapi relatif lah kalau masalah murah. Untuk saya sih tidak murah, oleh karena itu saya harus tetap semangat bekerja gitu karena saya punya hobi itu. Belum lagi biasalah ya, cicilan. Cicilan itu ini ya kayak itu adalah motivasi terbesar. Gitu ya. Selain uang mungkin buat nambah skill ya. Karena kebetulan kan aku kan di PT Sejahtera Mitra Solusi ini aku jadi HR ya. Dan sebelumnya aku nggak punya basic nih di HR. Dan kebetulan untungnya PT SMS ini ngebuka jalan aku buat bisa belajar lebih banyak lah terkait interview, terkait dunia HR gimana gitu. Di Gen Z itu kan mencari uang, pasti sama. Di generasi saya pun pasti mencari uang gitu ya, karena kan kita punya kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi, juga keluarga. Tapi buat saya, yang membuat saya semangat bekerja itu kita bisa mengaktualisasikan diri kita dengan kemampuan dan skill yang kita miliki gitu ya. Terus kita juga bisa menambah networking kita. Jadi betul banget iya. Menambah kita lebih bersemangat karena apalagi kalau kita suka bertemu dengan orang baru setiap harinya di dalam kantor berdasarkan penugasan kita atau apapun gitu ya. Networking itu sekarang sangat berguna untuk kita melakukan tugas dan pekerjaan gitu ya. Satu lagi yang membuat saya semangat bekerja itu kita bisa sharing ilmu. Ilmu itu nggak hanya ilmu dalam bekerja, tapi bisa juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari yang di setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kita kalau misalnya nggak punya kerjaan nih, misalnya ya cuman diam di rumah doang gitu ya, kita kan nggak bisa nih berinteraksi dengan orang gitu ya. Nah, dengan bekerja itu yang membuat kita semangat ya, kita bisa ketemu banyak orang, kita bisa mungkin sharing, mendapatkan pengalaman hidup dari teman-teman kita. Apa sih yang bikin saya betah? Yang pertama adalah
ilmunya ya pertama. Karena di dunia ini, di dunia pekerjaan yang PT Sejahtera Mitra Solusi ini, yang merupakan pengalaman saya pertama kali sebagai officer atau kerja yang benar-benar di tempat duduk dan lain-lain gitu. Oh, yang Hanya back office tuh ya. Di back office itu baru ini gitu. Jadi banyak banget pelajaran yang saya ambil dari tahun 2018 itu sampai sekarang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua hubungan relasi antara klien ataupun terlebih dekat dulu lah antara rekan kerja lain itu tuh kayak seru banget gitu. Dan salah satunya emang pertemanan di tempat kerja ini sih. Saya itu tipikal orang yang pengen selalu belajar lah, terutama di dunia keuangan ya. Oke. Jadi memang alasan betahnya karena pengen belajar terus. Iya. Pertanyaan berikutnya nih Pak, kalau misalnya disuruh milih kerja yang stabil sama fleksibel, pilih apa Pak dan kenapa alasannya? Saya lebih enak bekerja itu ya stabil. Yang stabil ya Pak, mungkin di umur sekarang 35 tahun sudah milih yang stabil. Di usia saya masih produktif ini ya, sebaiknya menurut saya kita harus punya pekerjaan yang stabil gitu ya. Namun itu akan berbeda apabila kita nanti sudah memasuki usia pensiun. Nah mungkin nanti pun saya kalau misalnya udah masuk di usia pensiun, saya akan lebih mencari pekerjaan yang sifatnya lebih fleksibel. Karena ada hal-hal yang mungkin pada saat pekerjaan sedang stabil gitu ya, kita belum bisa melakukannya. Nah saya sih nantinya berharap di usia pensiun nanti saya bisa melakukan sesuatu yang mungkin menjadi hobi saya, mungkin lebih banyak waktu gitu ya, tapi di satu sisi saya tetap bisa bekerja, berkarir, tapi dengan waktu yang lebih fleksibel. Oke, berarti mungkin harapan fleksibel ini saat mungkin sudah pensiun ya Bu. Tapi kalau untuk saat ini saya pilih stabil. Di usia sekarang pasti butuh yang stabil, ini juga termasuk ke dalam pemasukan ya? Pastinya pemasukan. Misal saat ini Mbak Rifa nggak di usia saat ini, nggak di usia yang sekarang, tapi masih lulusan baru deh. Apakah saat Mbak Rifa di lulusan baru masih punya pemikiran cepet-cepet mau dapat yang stabil atau yang fleksibel aja dulu karena masih pengen nikmatin masa muda? Nah, ini dia. Saya itu kan lulusannya S1 Bahasa Prancis. Beda Yang banget. tidak semuanya itu bisa terserap di Kementerian Luar Negeri. Nah, fokus saya waktu itu karena saya merantau, gimana caranya saya nggak pulang kampung. Saya harus bertarung di Jakarta gitu ya. Harus bertarung dimanapun lah. Nah, oleh karena itu pada saat saya baru lulus, semua pekerjaan apapun itu saya terima. Pekerjaan pertama saya waktu itu adalah sebagai markom untuk perusahaan flora dan fauna, pengiriman ekspor keluar. Itu saya jalanin. Padahal sebetulnya kalau dilihat dari misalnya ya penghasilannya belum nampak, tapi saya jalanin aja dulu. Jadi yang membuat saya akhirnya bisa sampai maksudnya di titik sekarang saya tahu keahlian saya di mana, karena hampir semua hal saya coba dulu. Bagus banget ya teman-teman buat kita belajar. Sebenarnya nih kita baru awal, belum tentu kita bisa langsung dapat yang stabil, belum juga langsung dapat yang klop sama pekerjaan kita sehari-hari. Buat teman-teman Gen Z juga mungkin nggak perlu apa yang harus sesuai sama profesi sama kayak lulusan kita, jurusan kita, semua nggak sesuai sama passion. Begini, passion itu nantinya akan ditemukan ketika kita punya banyak pengalaman. Menurut saya pribadi ya, belum tentu benar. Karena gini, ketika kita hanya berpatokan pada lulusan kita apa, kalau teman-teman pengen jadi dosen, ya betul, harus linear ya, sampai dengan pendidikan S3 atau sampai profesor. Tapi kalau kita tidak berpikir untuk satu keahlian yang sifatnya spesifik, menurut saya akan selalu mencoba semuanya sampai saya ketemu benar-benar yang menjadi passion saya apa ya. Ternyata saya mengajar. Walaupun dulu pada saat mata kuliah pendidikan saya tidur. Ternyata ketika saya coba-coba semuanya, mengajar itu paling pas rasanya buat saya. Iya, artinya memang saat muda nggak cocok, belum tentu nggak cocok selamanya ya Mbak. Mungkin itu banyak banget coba ini aja pelajarannya. Oke, berikutnya ada nih, kalau ada rekan kerja muda yang rekan kerja kayak saya nih ukuran mudanya yang sulit diajak kerja sama, biasanya Anda gimana sih? Sebetulnya dalam sebuah korporasi itu tidak mengenal Gen X, milenial itu nggak mengenal, karena sebetulnya kita kerjasama ya. Yang kita kenal pada saat masuk korporasi adalah bisa kerjasama nggak? Karena setiap departemen itu saling terkait ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua gitu ya,
kalau bicara tentang Gen Z, di hobi saya itu kebanyakan orang-orang di bawah saya usianya. Bahkan kalau saya pameran nih, yang nyamperin saya itu anak-anak. Nah, hal-hal melalui hobi ini membuat saya tuh lebih gampang menerima Gen Z. Gen Z itu nggak salah, Gen milenial juga nggak salah, Gen X juga nggak salah. Hanya kadang-kadang cara berpikir, karena yang seperti saya misalnya Gen X nih, saya pengalamannya lebih ya karena lahir duluan kan. Betul banget. Ya, orang yang lahir duluan otomatis lebih banyak merasakan banyak hal. Nah, yang baru masuk kalau taruhlah misalnya Gen Z gitu ya, apa sekarang Alpha ya. Betul. Itu kan baru mulai. Nah, kita yang sebagai Gen Z itu nggak bisa langsung judgement bahwa mereka begini begitu. Tapi diarahkan sesuai dengan tuntutan dari korporasi. Contoh, dalam korporasi itu ada yang namanya culture, bahwa ya semua orang yang bekerja di situ harus seperti yang company cita-citakan melalui culture. Lalu kalau kita bicara tentang pelayanan antara departemen internal atau eksternal, mau gennya apapun, generasinya apapun, semuanya harus punya patokan yang sama. Jadi sebetulnya dari Gen Z atau dari generasi di bawah saya justru banyak belajar. Karena kadang-kadang mereka lebih pintar. Ya, kalau kita dari sisi pengalaman banyak ya iyalah kita lahir duluan kan gitu ya, pastinya. kerja duluan gitu ya. Nah tapi dengan mereka banyak hal yang membuat saya itu, contoh teknologi lah, Mbak Rifa ini kayaknya nggak cocok, mending pakai ini Mbak. Oh bisa ya pakai itu, bisa. Jadi saya selalu melakukan upgrade diri ketika bertemu dengan Gen Z, karena bertemu dengan generasi di bawah saya itu saya harus lebih bisa menempatkan diri ya, bukan malah saya pengen dianggap, enggak, ini kayak kira-kira saya pas nggak ya di sini, karena dengan begitu mereka akan lebih produktif lagi. Kalau ada rekan kerja yang lebih muda nih, mungkin Gen Z yang sering diajak kerja sama, biasanya Ibu gimana? Bisa juga ke milenial mungkin pengalaman Ibu. Oke, biasanya sih saya akan bicara one-on-one gitu ya. Kita cari tahu dulu nih kondisi keluarganya mungkin ada kendala apa gitu ya, yang mungkin nantinya berpengaruh ke performance pada saat bekerja gitu ya, atau mungkin ada skill kemampuan yang mungkin belum dimiliki gitu ya. Nah dari situ kita akan jelaskan ke rekan kerja muda itu gitu ya, bahwa tujuan perusahaan untuk merekrut dia itu apa gitu ya. Kemudian juga tugas dan tanggung jawabnya apa. Nah, apa yang diharapkan perusahaan dari rekan kerja, dari rekan muda tersebut gitu ya. Nah, setelah kita membereskan semua itu, kita juga pengen tahu juga nih masukan dari dia apa. Nah, setelah kita tahu nih dari sisi kedua belah pihak, lalu kita akan cari solusinya. Nah, kita bikin komitmen bersama agar gimana caranya target perusahaan bisa segera tercapai. Oke, yang saya simpulkan berarti pertama Ibu akan gali dulu, tanya dulu ke orangnya langsung, dan mungkin akan diingatkan kembali, karena memang sebenarnya mau bagaimanapun beda generasinya, yang penting tujuan perusahaan tercapai ya Bu. Betul ya teman-teman. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat nih antara Bapak sama senior, Bapak sama generasi muda nih, pernah nggak sih? Terus biasanya Bapak ini menghadapinya gimana gitu dalam tim? Pasti kan dalam tim ada yang tua dan lebih muda dari Bapak, gitu menghadapinya gimana? Kalau saya lebih melihat, saya mempelajari dulu perbedaannya itu apa. Tapi Bapak bisa kasih contoh nggak sih Pak, misalnya ya konflik ringan aja nih, terus Bapak menghadapinya gimana gitu, salah satunya ke yang generasi lebih tua atau yang lebih muda? Pengalaman pernah sih, misalkan kita ketemu ya, contoh ya saya konsultan ya, saya ada di kan direksi kan udah senior. Betul banget. Dan jam terbangnya sudah banyak lah gitu kan. Cuma kan apa sih bedanya dia sama kita kan? Iya betul. Dalam saya itu kan mengikuti update aturan terbaru contohnya gitu kan. Iya. Kan dunia keuangan kan banyak sekali update ya, terutama terkait regulasi dari perpajakan, terus ada aturan treatment accounting yang ada di Indonesia itu bagaimana. Dan kan senior tadi itu lebih berpegangan bahwa itu aturan lama. Oh begitu, jadi mungkin kurangnya mereka untuk membuka diri terhadap aturan-aturan baru. Betul. Oke nggak sih, benar nggak sih apa yang dia pikir gitu kan? Apakah yang dia pikir itu sudah nggak update gitu kan? Nah, baru setelah saya menjelaskan, baru kita jelasin bahwa ternyata memang apa yang disampaikan itu benar. Tahun
ada update terkait peraturan tersebut. Nah, kita langsung dikasih peraturannya dari Dirjen Pajak dan misalkan dari Asosiasi Angkutan Indonesia. Oke. Berarti benar tadi yang Bapak bilang untuk diterapkannya adalah pertama dilihat dulu, baru memang sudah dinilai kondisinya, baru berargumen di situ ya Pak. Mbak Tina lebih nyaman dikasih arahan detail atau kebebasan berkreasi? Oke, kalau dari aku mungkin kalau masih awal-awal ya, masih baru, itu aku suka banget diarahin terus dijelasin secara detail gitu ya. Kan karena kalau pas baru masuk itu kan kita masih kosong gitu, nggak ngerti apa-apa. Nah itu aku lebih suka untuk dijelasin secara detail. Tapi kalau nanti seiring berjalannya waktu, nanti kita makin ngerti, terus nanti bakal keluar sendiri ide-ide kreatifnya. Kalau sekarang karena posisinya apa ya, masih banyak belajar gitu ya, jadi aku pengen lebih banyak ya diarahin lah secara detail gitu. Terutama kan aku kan nggak punya basic di HR gitu. Jadi aku pengen apa ya, dapat arahan terus gitu dari mentor-mentor, terus dari teman-teman juga lebih baik-baiknya gimana gitu. Jadi saling sharing aja gitu. Pendapat ya tadi ya, mengajukan pendapat atau penjelasan mengenai detailing dalam pekerjaan itu kalau menurut saya itu memang dibutuhkan sekali gitu. Sebenarnya sih timbal balik ya Yan ya. Timbal baliknya kalau misalkan atas misal senior itu ya bisa ngasih seenggaknya dia detail poin-poinnya aja deh gitu, poin-poinnya yang harus junior tahu gitu, nggak cuma kita lepas gitu aja biar dia tahu cari sendiri dan lagi itu enggak. Tapi karena saya ada di gen milenial, jadi kan kayak di tengah-tengah penghubung antara X sama Z gitu kan. Nah di situ tuh memang kebanyakan di Gen Z itu ada titik yang mereka tidak mau bertanya. Ada titik mereka tidak mau bertanya, tapi nggak banyak kok yang nggak mau bertanya gitu. Banyakkan juga yang bertanya gitu. Ada yang mau disuapi, ada yang tidak begitu. Ada yang memang mencari gitu, mencari jawabannya gitu untuk pertanyaan yang ada di pikiran mereka. Kalau pilih-pilih kerja tentunya pasti difilter dulu dong kita kalau mau cari kerja, kayak tempatnya gimana, untuk lokasi kantornya apakah dekat dari rumah, terus juga untuk gajinya juga apakah cocok, dan juga untuk lingkungannya gitu. Pilih-pilih kerja iya juga sih ya, karena Iya tergantung passion juga ya. Karena kalau pada akhirnya nggak sesuai passion kita kan, iya tetap nggak enak gitu loh di hati kita gimana gitu. Berikutnya, kalau misalnya punya ide baru nih, tapi belum didengar sama senior, terus biasanya kamu gimana tuh Mbak? Oke, kalau punya ide baru tapi belum didengar, mungkin disimpan dulu ya idenya, nanti tunggu waktu yang tepat baru kita usulin lagi. Ya sejauh ini sih pernah ya, cuma pada akhirnya memang ya aku tetap ngikutin sistematika yang ada aja sih. Jadi karena aku juga cenderung orang yang pemalu dan takut ya, jadi aku kadang suka bingung aja gitu loh cara menyampaikannya gimana gitu. Dan kalau ke junior Pak, pernah nggak ngasih tahu tapi ternyata mereka tuh kurang mau menerima masukan Bapak, padahal Bapak ini kan lebih berpengalaman gitu kan? Ya polisi Pernah. kan anak muda kan nggak tahu dia merasa paling benar. Iya, oke. Tapi ya perlahan kita coba. Kalau saya tuh berpikir gitu, itu kan dia merasa dia paling benar, padahal dia salah ya. Tapi saya nggak bilang kamu tuh salah, enggak. Oke. Saya pelan-pelan, saya akan membuktikan kalau apa yang kamu itu salah. Oke, tapi hal ini nggak menjadi hambatan antara sama proses bekerja ya Pak? Mungkin dalam komunikasi beberapa kali ada benturan tapi nggak yang bikin resiko besar ya? Iya. Oh, Kalau memang resiko tinggi, saya nggak mungkin biarkan itu salah. Kalau dari generasi muda, sebenarnya saya harapkan itu mereka itu nggak boleh pilih-pilih dalam pilih-pilih. bekerja. Oke. Karena kan kadang kita lihat ya apa namanya, masih banyak lah generasi muda sekarang kalau misalnya dikasih tugas atau pekerjaan itu mereka masih Pilih-pilih. mana yang gampang, mungkin yang cepat diselesaikan seperti itu kan. Kemudian juga mereka harus bisa mandiri. Karena beberapa saya lihat waduh kayaknya ini masih harus dituntun banget nih gitu loh ya, harus bisa mandiri, kemudian juga harus bisa lebih efisien ya, lebih cepat, terus jangan malu bertanya ya. Jangan malu bertanya serta mesti komunikatif. 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 Jadi siapa tahu kedepannya kita bisa
ketemu generasi muda yang kita bilang udah cukup dewasa gitu ya, yang akhirnya nanti bisa jadi penerus perusahaan berikutnya. Oke, tapi Bu tadi saya dengarkan Ibu bilang menyinggung soal mandiri ya Bu, sedangkan kemarin ada beberapa Gen Z bilang mereka butuh untuk diarahkan secara detail. Itu menurut Ibu gimana sih Bu biar ketemu dan tetap kompak di kantor dengan dua harapan yang berbeda ini? Mungkin saya balik lagi ke pengalaman kerja saya dulu pertama kali ya. Jadi terkadang atasan itu tidak bisa memberikan arahan dengan detail. Tapi kita yang harus mencari tahu nih, hasil yang diharapkan dari atasan kita itu apa sih? Nah, kita kan bisa mencari tahu nih A, B, C, D, E. Nah, kita bisa konsul ke atasan kita. Bapak atau Ibu, Bapak memberikan penugasan seperti ini. Misalnya nih kita lakukan dengan cara A, B, C, D, E, nggak? Nah, kadang hal-hal seperti itu saya belum lihat inisiatif dari generasi muda, sehingga mereka tuh sifatnya hanya menunggu gitu ya. Gak apa-apa lah, kayaknya ditunggu aja deh, nanti juga dikasih tahu kok caranya. Padahal dulu di zaman saya itu sangat minimal. Arahannya minimal sekali. Berarti memang seharusnya saling komunikasi aja ya Bu. Mereka itu juga pernah nyinggung Bu soal mereka kalau punya ide lebih baik diutarakan langsung atau enggak, ternyata mereka memilih untuk didiemin aja dan menunggu arahan aja Bu. Jadi ini gimana menurut Ibu untuk tetap komunikasi tadi Bu? Karena kan kita nggak mungkin saling diem, yang ini juga butuh maunya mereka bergerak, yang bawah ternyata milih untuk nyimpan walaupun mereka punya ide gitu. Gimana tuh? Biasanya kalau gitu saya kumpulkan, kemudian saya pancing gitu ya, supaya ide-ide yang yang mungkin mereka udah tahu gitu ya bisa bermunculan. Lebih banyak, satu aja ya, lebih banyak mendengarkan dan juga lebih banyak mau mendengar untuk yang bawah gitu. Jadi mendengarkan itu memang pekerjaan yang mungkin terlihat mudah ya, tapi itu adalah hal yang sulit yang kita bisa lakukan, karena mendengarkan itu tuh benar-benar fokus untuk mendengarkan tanpa memotong pembicaraan orang lain, karena mereka belum kelar gitu untuk ngobrol ataupun mengutarakan ide gitu. Mungkin aja kan yang dia omongkan atau yang dia utarakan itu nggak sesuai dengan pikiran kita. Untuk yang Gen X itu lebih banyak, tadi dibilangnya kan mandiri lah gitu ya, itu kalau itu lebih banyak belajar, iya setuju kalau lebih banyak belajar, tapi lebih banyak belajar itu tuh kalau misalkan emang nggak mengerti, tanya aja dulu gitu. Jangan malu bertanya deh gitu, jangan malu bertanya. Tapi kalau misalkan kamu tanya terus kamu disalahin, udah tutup mata, tutup kuping, tanya aja. Kalau dalam pekerjaan udah lu selesaikan aja dulu, baru nanti kita koreksi, baru validasi gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak tahu, ya udah dikumpulin aja gitu pertanyaannya. Yang terakhir, pesan apa yang ini Anda sampaikan untuk generasi berikutnya, khususnya di pekerjaan di kantor? Satu, pelajari banyak hal, jangan terpaku dengan 1-2 orang saja, pelajari semua orang, bangun koneksi ya, karena biar gimana pun saat ini koneksi itu penting banget, nolongin banget tuh gitu aja sih. Aku tuh pengen ngasih tahu gitu loh ke beberapa generasi atas gitu, ya nggak ada salahnya gitu loh buat nge-reach out duluan Gen Z, terus membuka diri ke Gen Z, karena ya kita juga tetap butuh arahan dari mereka, tetap butuh sharing dengan mereka gitu loh, baiknya gimana, karena kan mereka punya pengalaman yang lebih gitu kan ketimbang kita gitu sih. Jadi dari Mas Red sendiri mengharapkan mungkin kadang kitanya malu, bukan kita nggak mau beradaptasi, bukan kita nggak mau bersosialisasi, tapi mungkin yang lebih berpengalaman, yang lebih tua, yang mereka duluan ya. Benar. Kalau menurut Mas Radit nih, satu kata yang menggambarkan kerja lintas generasi, gimana menurut Mas Radit? Itu kolaborasi sih ya. Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Kolaborasi, contoh kolaborasinya apa? Ya tadi balik lagi, maksudnya dari gen sebelum kita itu membuka diri, terus kita juga ya nggak menutup diri juga lah, nggak merasa segan juga lah ke mereka gitu loh.
kita juga bisa tetap jadi tim yang bagus gitu loh, saling mengisi satu sama lain, jadi bisa kolaborasi gitu. Kolaborasi dalam hal apa? Tentunya pasti dalam ide ya, karena sudut pandang generasi yang lebih tua tentunya berbeda dengan generasi yang muda gitu. Jadi sama-sama saling belajar aja, jangan saling menjatuhkan opini sama lain. Kalian harus punya mimpi besar. Ya, tujuan hidup itu apa sih sampai nanti ke depannya? Mungkin usia 50 tahun ke atas dan segala macam ya. Kemudian kita tuh kalau kerja kita harus disiplin dan punya integritas. Karena kunci sukses kalau yang saya pelajari dari dulu sampai sekarang, orang yang berhasil itu yang punya disiplin, kemudian punya integritas. Terus yang mau terus belajar dan berinovasi. Ya. Jadi kadang saya nanya nih ke teman-teman gitu ya, kalian kalau weekend ngapain gitu? Sebenarnya tuh pengen tahu sih. Ternyata kadang ada yang weekend, saya mah kalau weekend saya puas-puasin santai katanya. Misalnya healing deh. Sekarang kan kayak gitu ya. Betul sekali, Bu. Atau mungkin kumpul sama temen di kafe gitu ya. Itu menurut saya sayang banget gitu loh. Justru kita harus gunakan waktu yang ada itu, misalnya weekend. Yang pasti sekarang kalian coba deh gaya hidup itu misalnya supaya lebih sehat. Olahraga Gitu ya. Ya misalnya. Kemudian juga ikuti saja ada seminar training gratis itu sekarang banyak. Betul banget sih, secara Bu. online untuk pengembangan diri. Karena ke depan saya melihat namanya kita belajar itu nggak harus dari kantor. Iya betul Ya, banget sih. kita bisa belajar dari manapun. Bahkan saya itu kemarin mendapatkan pengalaman yang sangat berharga pada saat COVID gitu ya, dimana saya itu bisa belajar banyak hal itu semuanya lewat online. Iya Ya, betul ya. dan itu gratis. Oh iya, luar biasa sekali ya. Ya. Kalau kita mau cari ilmunya di mana-mana ada ya, Bu, betul. Kemudian juga kita harus mau berubah. Apalagi tadi kan kamu nanya tuh enak kritiknya langsung. Iya betul. Ya kalau memang itu kritik yang bagus dan membangun untuk kita, yaitu kita jadikan acuan atau masukan dari kita untuk kita berubah. Betul. Kemudian kita juga harus memanfaatkan teknologi itu dengan bijak. Betul. Karena sekarang pun segalanya dimudahkan, tapi kadang-kadang selalu ada celah, ya kan? Iya betul. Orang mencari celah. Ya. Kemudian yang perlu diingat adalah kalian itu nanti adalah generasi penerus bangsa Indonesia. Iya. Ya, kita lihat kemajuan negara-negara lain itu kadang wow banget. Iya luar biasa sekali. Nah, harusnya itu yang memacu kita. Kita nggak kalah loh dengan negara lain gitu ya. Nah, itu harusnya yang memacu kita untuk lebih semangat, gitu ya, mau lebih belajar, keluar dari zona nyaman, tidak mau gagal, terus berkontribusi untuk bangsa dan negara Indonesia. Walaupun mungkin kita mulainya dari hal kecil. skop yang kecil. Oke, luar biasa sekali. Kalau ke sini pada dasarnya ya lebih support lah, Lebih support. Itu, ya senior otomatis punya pengalaman banyak. Betul. Harus banyak diskusi lah dengan pengalaman beliau. Kalau ke junior ya jangan pernah lelah untuk belajar sih. Bener ya, belajar ya Pak. Jadi si senior ini mau diskusi, membuka diskusi, si juniornya juga harus mau belajar, begitu ya, biar saling melengkapi, betul ya Pak? Iya, oke, berarti gitu ya. Karena Bapak juga pernah jadi senior, pernah juga jadi junior, pasti Bapak merasakan sekali posisi terjepit itu ya Pak. Udah Pak, ada lagi mau disampaikan? Oke, cukup. Oke, terima kasih Pak Arifin sudah mau jadi narasumber pada sesi kali ini. Teman-teman, kita semua tahu bahwa dari Pak Arifin kita belajar kalau misalnya mau tetap kompak di kantor, kita harus saling membuka diri, adaptasi, dan terus belajar. Terima kasih, sampai jumpa.